Padahal kau tidak perlu mengantarku sampai di sini. Zeva telah tiba di depan rumahnya. Tidak masalah, sekalian aku tahu di mana rumahmu, ujar Kenzo. Kenapa? Agar kau bisa mampir kalau kau mau? Tanya Zeva. Iya, kau sangat pandai membuat seseorang salah paham, ujar Zeva. Kau juga. Kau mau masuk? Apa orang tuamu ada di rumah? Tanya Kenzo. Aku tidak tinggal dengan mereka. Zafi sedang pergi. Aku sendirian, ujar Zeva. Baiklah. Baiklah. Zafi muncul di belakang Kenzo, membuat remaja itu terkejut. Ditambah tatapan tajam yang diberikan Zafi, seperti akan membunuh seseorang sekarang. Kau setuju berkunjung setelah tahu Zeva hanya sendirian? Heh, bajingan. Apa kau ingin berduaan dengan saudariku? Kau mau macam-macam kan? Zafi menarik kerah pakaian Kenzo. Aku tidak paham maksudmu. Kenzo mencengkram lengan Zafi yang masih menarik pakaiannya. Jangan berpura-pura polos. Sejak awal aku sudah tahu. Wajahmu ini adalah wajah buaya yang mengincar wanita. Mentang-mentang saudariku bodoh dalam cinta, kau pikir bisa menggoda, hah? Zafi meringis begitu Zeva menarik telinganya dengan kuat. Kau itu sedang menjagaku atau menghinaku sih? Zeva merasa kesal. Sakit. Baiklah. Zafi memegang tangan Zeva, berusaha keras melepaskan jari Zeva dari telinganya, namun tidak berhasil. Itu malah membuat Zeva menarik pendengarannya semakin kuat. Kenzo, maaf. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu berkunjung sekarang. Aku harus memberi pelajaran kecil pada bocah ini, ujar Zeva. Baiklah, tidak apa-apa. Semangat ya Zafi. Kenzo naik ke atas sepeda dan pergi. Semangat? Siapa kau memberiku semangat? Aduh. Zafi masuk ke dalam rumah dengan Zeva yang masih menarik telinganya. Zeva melepaskan telinga Zafi begitu mereka tiba di ruang keluarga. Telinga remaja itu memerah. Si pemilik telinga langsung menunjukkan wajah kecewa dan kesal pada si pelaku. Katakan, apa yang terjadi? Zeva duduk di sofa. Apa maksudmu? Terjadi sesuatu antara kau dan Melody? Pacarmu itu kan? Tanya Zeva. Kenapa kau berpikiran seperti itu? Karena kau lebih menyebalkan dari biasanya. Aku mengerti kau tidak suka pada Kenzo, tapi melampiaskan kemarahanmu kepadanya tidak akan menyelesaikan apapun. Jika kau butuh seseorang untuk menghilangkan stres, aku bisa membantu. Zeva meregangkan otot lehernya. Tidak usah. Zafi menelan ludah. Jadi, apa kau akan mengatakan masalahmu? Tanya Zeva. Zafi berbaring di sofa meletakkan kepalanya di pangkuan Zeva. Hanya permasalahan kecil. Zafi menutup kedua matanya. Permasalahan kecil? Kelihatannya tidak seperti itu. Zeva memainkan rambut Zafi. Apa Lian mengatakan sesuatu? Tanya Zafi. Iya. Kau percaya padanya? Zafi membuka mata untuk melihat reaksi Zeva. Saudarinya itu memberikan tatapan yang datar yang dingin. Aku bersama dengannya selama 17 tahun. Aneh jika aku tidak percaya, ujar Zeva. Iya, kau benar. Jika kau tidak percaya. Zafi tersenyum, dadanya terasa berdenyut. Cinta membuat seseorang jadi buta. Zafi memegangi dadanya. Bagaimana jika aku tidak mau putus dengannya? Zafi meletakkan lengan untuk menutupi matanya. Zafi, aku mencintainya Zeva. Aku sangat mencintainya. Aku jadi bodoh dan merasa sakit karena hal ini. Zafi menggigit bibir bawahnya. Zeva tidak bicara lagi. Ia takut membuat Zafi jadi lebih tertekan jika berbicara lagi. Zeva tidak akan menyebut Zafi bodoh. Bagaimanapun juga, Zafi itu masih labil. Orang dewasa sekalipun tidak akan berdaya di depan cinta. Kedua orang tua mereka pun seperti itu. Zeva hanya harus mencari cara untuk menghibur saudaranya. Kenzo memasuki apartemen tempat tinggalnya. Tempat itu sangat kecil, tapi cukup layak untuk ditinggali.
Kenzo melempar ransel ke atas meja, kemudian melempar dirinya ke ranjang. Dia memejamkan mata, wajah Zeva langsung muncul saat itu juga. Kenzo langsung mengubah posisinya jadi duduk. Ia menepuk pipinya beberapa kali, berusaha keras melupakan wajah Zeva untuk sesaat, namun tidak bisa. Ini gila. Kenzo tidak menyangka dia akan merasakan ini sekarang. Sejak dulu dia telah menemui banyak gadis, tapi tidak satu pun dari mereka bisa membuatnya terbayang-bayang seperti ini. Apa aku benar-benar menyukai Zeva? Gumam Kenzo. Pikiran Kenzo seketika buyar saat suara panggilan masuk di ponselnya terdengar. Kenzo langsung mengangkat panggilan tersebut tanpa membaca namanya, karena hanya satu orang saja yang tahu nomornya di ponsel cadangannya. Halo Paman Samuel, maaf baru bisa menghubungimu Kenzo. Bagaimana kabarmu? Tanya Samuel. Baik, aku mendapat banyak teman, ujar Kenzo. Ya, itu bagus. Kau memang harus mulai berteman, tapi ingat, jangan sampai teman-temanmu memanfaatkanku karena aku terlalu baik, ya kan? Kenzo memotong perkataan Samuel. Nah, kau tahu itu. Samuel tertawa. Paman tenang aja, aku tidak senaif itu sampai bisa dimanfaatkan lagi. Kali ini aku mendapatkan teman-teman yang baik. Mereka sangat unik dan peduli satu sama lain, ujar Kenzo. Jadi, apa ada salah satu di antara mereka yang menarik perhatianmu? Tanya Samuel. Maksud paman? Ayolah, berhenti berpura-pura tidak tahu, Kenzo. Kau sudah besar. Aku tidak akan menghalangimu melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi kau harus ingat, jangan sampai kau gila dengan cinta. Itu bisa membunuhmu, ujar Samuel. Baik, Paman. Aku harus kembali bekerja sekarang. Jaga dirimu. Samuel mematikan teleponnya. Kenzo meletakkan ponsel cadangannya. Ia menarik laci meja, mengeluarkan sebuah foto. Itu adalah foto dari mendiang kedua orang tuanya. Kenzo tidak tahu bagaimana harus menatap mereka. Sabarlah, saat aku jadi lebih kuat nanti, kalian akan bangga padaku, gumam Kenzo. Duar! Sebuah peluru melesat mengenai sebuah apel yang ada di atas kepala seorang pria. Pria itu bergetar dengan air mata mengalir. Tubuhnya terikat kuat di sebuah tiang dengan mulut disumpal kaus kaki. Lihat, aku berhasil mengenainya. Maxim memasukkan peluru baru. Lian, Maxim menyentuh bahu Lian karena gadis itu tak bereaksi. Oh, apa? Lian baru sadar dari pikirannya. Apa yang kau pikirkan? Tanya Maxim. Hanya Zafi. Bagaimana kau? Aku tahu segalanya. Seperti itulah seorang Toretto. Maxim menatap apel yang diletakkan lagi oleh seorang pengawal. Dia membidik apel itu. Dor! Peluru mengenai bagian bawah apel, sedikit menggores rambut pria itu. Aduh, meleset. Menurutmu, apa yang akan Zafi lakukan sekarang? Tanya Lian. Menghibur diri? Aku juga serius. Zafi selalu terlihat kuat, tapi dia jadi bodoh karena mencintai Melody. Hanya tinggal menunggu waktu sampai bom meledak, ujar Maxim. Pengawal hendak meletakkan apel di kepala pria itu. Namun, apel langsung ditembak oleh Lian sebelum menyentuh kepala. Pengawal terkejut, dia sontak menoleh ke arah Lian. Lempar apelnya, ujar Lian. Pengawal itu melempar semua apel di dalam keranjang ke atas. Lian menembak satu persatu apel sebelum jatuh ke tanah. Setelah semua apel ditembak, Lian melesatkan satu peluru ke leher pria yang diikat. Ah, Lian mengerutkan dahi saat Maxim menatapnya dengan wajah serius. Ada apa? Tanya Lian. Bagaimana kau melakukannya? Maxim tidak berkedip. Apa? Menembak semua apel sekaligus sebelum mereka jatuh. Bagaimana? Maxim menyentuh bahu Lian dengan kedua tangannya. Momen tadi benar-benar cepat. Jarak antara satu peluru dengan peluru lain kurang dari 1 detik. Bagaimana Lian memperhitungkan arah membidik dan kapan menarik pelatuk secepat itu? Latihan? Apa Bibi Patricia yang mengajarinya? Tanya Maxim. Ibuku sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak sempat mengajariku. Aku belajar sendiri karena aku merasa tertinggal. Lian menggenggam pistolnya. Dia selalu merasa kesal kalau membicarakan kekuatan. Di antara mereka berlima, Lian adalah
yang paling lemah. Lian sadar, berkelahi bukan keahliannya. Dia lebih suka menembak, maka dari itu dia melatih diri. Dia tidak mau jadi beban jika terjadi hal buruk di masa depan. Dia melatih dirinya sendiri. Maxim terus menatap Lian yang kembali menembak. Lian, bodoh, kau bahkan tidak menyadari bakatmu. Maxim tersenyum miring. Tuan Muda Toretto, seorang pelayan datang mendekati mereka. Nyonya Toretto akan kembali sekarang. Apakah Anda ingin ikut dengan beliau? Tanya pelayan. Aku ikut. Maxim meletakkan pistol di atas batang pohon yang sudah ditebang. Lian, aku pergi sekarang, ujar Maxim. Iya, semoga kau masih hidup saat kita bertemu lagi, balas Lian. Dasar bocah jenius ini. Maxim mengacak-ngacak rambut Lian hingga berantakan, lalu berlari saat gadis itu hendak menembaknya. Sudah lebih baik? Zeva menatap Zafi yang menyantap pizza dengan lahap. Zafi mengangguk, mulutnya penuh. Makanlah yang banyak, kalau bisa jangan ada sisa. Aku malas membereskannya, ujar Zeva. Tidak masalah, ini hal kecil. Zafi kembali makan dengan lahap. Aku harus pergi. Zeva mengecek ponselnya. Kemana? Menemui mama. Aku ikut. Tidak boleh, ini waktu para wanita. Zeva mengibaskan rambutnya. Apa yang akan kau lakukan di malam hari dengan mama? Pasti bukan waktu para wanita sembarangan kan? Zafi memberikan tatapan tajam. Diam dan habiskan saja makananmu. Zeva menyentil dahi Zafi. Zafi mengelus dahinya. Zeva berdiri. Dia masuk ke kamarnya untuk bersiap. Ia memakai pakaian lengan panjang berwarna krem, rok pendek di atas lutut berwarna hitam, kaos stocking jaring, dan sebuah sepatu berwarna putih. Zeva menguncir tinggi rambutnya, lalu memakai make up tipis. Wah, Zafi terbatuk saat melihat penampilan Zeva. Zeva, kau mau kencan kan? Tanya Zafi. Aku mau bertemu mama, ujar Zeva sedikit marah. Siapa yang bertemu dengan ibunya dengan pakaian nakal seperti ini? Zafi langsung menghindari sebuah pena yang melayang ke arahnya. Katakan sekali lagi. Zeva bersiap melempar sebuah pisau kecil. Kak, kau sangat cantik hari ini, kakak, ujar Zafi. Aku memang selalu cantik, adikku sayang. Tak lama kemudian terdengar suara klakson mobil. Zeva berjalan keluar disusul oleh Zafi. Di luar terlihat sebuah mobil berwarna merah dengan atap yang terbuka. Di bagian pengemudi, Violeta duduk santai. Wanita itu memakai tank top dengan jaket jeans hitam, celana pendek, sepatu boots hitam, dan sebuah kacamata hitam di atas kepalanya. Cepatlah sayangku, ujar Violeta. Bu, Mama? Zafi terkejut melihat penampilan sang ibu yang seperti wanita berusia 20 tahun. Lihat kan, aku pergi dengan mama. Zeva masuk ke dalam mobil. Putraku, jangan lupa gosok gigi sebelum tidur. Mimpi indah sayang. Violeta melajukan mobil meninggalkan Zafi yang masih menganga tidak percaya. Zeva tertawa puas saat melihat ekspresi Zafi. Dia sangat mirip dengan ayahnya. Violeta mengingat ekspresi Marcelo saat melihatnya pergi dengan penampilan yang seperti itu. Aku kaget papa mengizinkan mama pergi, ujar Zeva. Dia suamiku, bukan majikanku. Kau tidak lupa apa yang aku katakan soal kehidupan setelah pernikahan, kan? Tanya Violeta. Jangan buat pasangan kita berkuasa. Kita harus hidup bahagia meski ada di neraka. Zeva mengulangi perkataan Violeta saat itu. Benar sekali sayangku. Suatu hari nanti kau harus melakukan itu. Violeta menekan gas lebih kuat. Mobil berhenti di depan sebuah kafe besar. Tempat parkir dipenuhi mobil mewah dan kendaraan lain yang berharga ratusan ribu dolar. Tempat ini, Zeva menatap bangunan kafe yang begitu besar. Kau pernah kemari? Tanya Violeta. Tidak, tapi Maxim sering membahasnya, ujar Zeva. Violeta mengambil tasnya lalu menggandeng lengan Zeva masuk ke dalam kafe. Baru masuk saja, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Zeva bisa merasakan tatapan menusuk dari setiap orang. Salah satunya dari sekumpulan pemuda yang tengah duduk di meja pojok. Mereka memberikan tatapan lapar kepada keduanya. Zeva dan Violeta duduk di salah satu meja. Violeta langsung membuka buku menu di sana. Kau mau pesan apa sayang? Tanya Violeta. Aku agak kangen dengan steak. Zeva menatap menu steak. Pelayan,
Violeta memanggil pelayan lalu menyebutkan pesanan mereka. Saya akan menyiapkan pesanan Anda. Pelayan pun pergi. Bu, itu biarkan aja. Violeta mengerti, Zeva tidak nyaman dengan pandangan para pemuda yang duduk di pojokan. Mereka menatapmu karena kau cantik, ujar Violeta. Mereka menatap Mama. Oh, Violeta melirik sedikit ke arah mereka. Semua pemuda itu langsung tersenyum dan berbisik-bisik. Wow, Mama lebih populer dari yang kubayangkan. Zeva tertawa kecil. Lalu, umurku sudah di atas 40 tahun dan aku memiliki 2 orang anak. Siapa yang akan mendekatiku? Tanya Violeta. Mereka. Zeva melirik para pemuda yang mendekat. Halo. Salah satu dari mereka menyapa. Hei. Violeta tersenyum. Kami memperhatikan kalian sejak masuk. Kalau tidak masalah, bisakah kami bergabung? Maafkan aku, tapi aku ingin menikmati waktu bersama putriku. Violeta menggenggam tangan Zeva yang ada di atas meja. Apa? Putri? Mereka kebingungan. Dia ibuku, ujar Zeva. Jangan bohong. Kenapa wanita zaman sekarang melakukan banyak kebohongan untuk menolak pria? Mereka tertawa. Violeta mengeluarkan kartu identitas palsu yang ia buat. Namanya masih Violeta. Namun nama belakang telah dirubah menjadi Marietta. Violeta menyerahkan kartu kepada mereka. Melihat kartu itu, mereka terkejut dan tidak bisa berkata-kata lagi. Dasar anak zaman sekarang tidak punya sopan santun. Violeta merebut kartunya lagi dan tersenyum. Para pemuda itu langsung keluar dari kafe dengan wajah memerah malu. Jika aku jadi mereka, aku ingin menghilang dari dunia, ujar Zeva. Orang-orang seperti itu akan semakin banyak saat kau masuk kuliah dan sudah berumur 21 tahun. Mereka akan mengajakmu minum. Mereka akan memanfaatkan kesempatan saat kau mabuk dan membawamu pergi bersama mereka. Ujar Violeta. Iya, Bu. Ini pengalaman pribadiku, Zeva. Oh. Senyum Zeva luntur. Ia jadi merasa bersalah kalau mengingat ibunya pernah hidup di jalanan lebih dari 10 tahun. Tapi sekarang semuanya jadi lebih baik. Aku menikahi pria tampan kaya raya, lalu memiliki 2 tomat emas. Ujar Violeta dan Zeva kembali tersenyum. Apa Mama bahagia dengan Papa? Tanya Zeva. Kupikir akulah wanita yang paling bahagia di dunia, ujar Violeta. Sombong. Aku sombong karena aku memiliki hal untuk disombongkan. Perkataan Violeta membuat Zeva mengangguk setuju. Jadi, apa yang ingin kau bicarakan berdua denganku? Tanya Violeta. Zeva hampir lupa kalau dia ingin bicara tentang Zafi. Ini soal Zafi, ujar Zeva. Zafi? Dia jadi bodoh karena cinta. Apa ini soal gadis bernama Melody? Tanya Violeta. Iya, seperti yang Zeva duga, Violeta tidak mengetahui kehidupan pribadi Zafi. Zeva dan Zafi memang membuat permohonan kepada Marcelo untuk tidak memata-matai kehidupan pribadi mereka dan hanya menjaga mereka dari dekat. Apa yang sudah dia lakukan? Tanya Violeta. Wanita itu membuat Zafi menangis. Saat Zafi menutup mata dengan lengannya, Zeva tahu remaja itu sedang menahan air matanya. Ayahmu juga pernah seperti itu, ujar Violeta. Benarkah? Iya, dia memiliki seorang mantan bernama Veronica William, seorang jalang penjilat. Ayahmu sangat menyayanginya, tapi jalang itu mengkhianati ayahmu. Seperti orang bodoh lainnya, dia jadi gila untuk beberapa saat. Kemudian keadaan pun membaik, ujar Violeta. Zeva baru tahu cerita ini karena tidak ada siapapun yang pernah menceritakan itu. Kalimat terakhir yang diucapkan Violeta berisikan jawaban yang Zeva inginkan. Biarkan saja Zafi melakukan apapun. Aku yakin dia tidak akan melakukan hal berbahaya untuk dirinya sendiri, ujar Violeta. Zafi butuh waktu sendirian. Dia di saat seperti ini, dia tidak boleh diganggu atau disinggung soal Melody. Itu bisa membuat Zafi merasa semakin tertekan. Mama, aku mau memberi pelajaran pada wanita itu, ujar Zeva. Lakukan saat Zafi sudah lebih baik atau saat dia membuat Zafi menangis lagi. Oke? Balas Violeta. Baik. Dibandingkan itu, aku ingin membahas hal lain, ujar Violeta. Perkataan Violeta terpotong saat pelayan datang membawakan pesanan mereka. Zeva langsung meminum jus yang ia pesan karena tenggorokannya tuh kering. Katanya kau diculik.
Zeva batuk pelan karena tersedak. Bu, para mata-mata wajib melaporkan hal yang membahayakanmu, ujar Violeta. Tapi aku sudah baik-baik saja sekarang. Zeva sedikit berkeringat karena Violeta menatapnya dengan wajah khawatir. Baiklah, kau sama seperti Zafi. Violeta menghela nafas. Sungguh, Ma. Iya, iya. Aku ingin memberitahu kalau ayahmu sudah tahu siapa pengirimnya, ujar Violeta. Apa aku harus mengetahuinya? Tanya Zeva. Ya, mereka Guero. Hah? Zeva mengerutkan dahi. Hanya anggota rendahan. Nampaknya mereka tidak tahu kalau kau adalah anggota keluarga inti, ujar Violeta. Zeva langsung tahu siapa pelakunya, Boy. Dia yang mengirim mereka. Boy pasti tidak terima dengan kekalahannya sehingga ingin menghabisi Zeva. Ayahmu bilang dia belum memberikan hukuman. Dia juga tidak memberitahu pada si pengirim kalau orang-orang itu gagal menjalankan misinya. Kau diberikan hak untuk membuat keputusan, ujar Violeta. Mama tahu mereka dari keluarga mana? Tanya Zeva. Keluarga Sandy. Pengirimnya adalah putra kedua keluarga itu, yaitu Boy Sandy. Dia satu sekolah denganmu kan? Dia juga pembuat onar. Violeta memotong stik milik Zeva. Kalau begitu, katakan pada ayah. Jangan menegur keluarganya, ujar Zeva. Kenapa? Kau mau bermain? Violeta meletakkan piring dengan stik yang telah dipotong-potong di depan Zeva. Iya, Zeva pun tersenyum. Baiklah, akan kusampaikan kepada ayahmu. Habiskan makananmu, kita akan pergi ke tempat lain setelah ini, ujar Violeta. Okidoki. Jadi pengirim mereka adalah Boy. Zafi tidak heran saat mendengarkan cerita Zeva tentang penculikan. Dia sudah menebak Boy pelakunya. Dia pasti heran kenapa orang-orang itu tidak berhasil membawamu dan malah menghilang, ujar Zafi. Aku sudah minta sama papa untuk mengurus bagian itu, jadi Boy tidak akan curiga. Zeva melahap keripik kentang yang baru ia buka. Zeva melirik Zafi. Walau terlihat biasa saja, remaja itu pasti masih sakit. Bagaimana jika kita makan malam di luar hari ini? Aku yang traktir, ujar Zeva. Tiba-tiba sekali, Zafi menatap Zeva dengan wajah yang curiga. Mau nggak? Mau lah. Sushi ya? Zafi tersenyum penuh permohonan. Ya, baiklah. Kali ini akan kukabulkan. Zeva mengedikkan bahu. Mereka tiba di sekolah. Baru memasuki gerbang, bahu Zeva langsung dirangkul oleh seseorang. Itu adalah Maxim yang datang bersama Gio dan Lian. Pagi cantik, Maxim mengedipkan sebelah matanya. Ada apa denganmu? Zeva heran karena kebahagiaan Maxim menggebu-gebu. Dia habis dibelikan sepeda motor oleh ibunya, ujar Lian. Apa? Benarkah itu? Zeva merasa iri. Berapa banyak pun kendaraan yang dimiliki Aguero, dia tidak diizinkan memilikinya kecuali sepeda gayuh. Iya, bagaimana dengan kencan sepulang sekolah? Tanya Maxim. Aku ada kencan dengan Zafi, ujar Zeva. Ya, Maxim kecewa. Ia melirik Zafi yang tengah menatap layar ponselnya. Dia lagi-lagi seperti itu, bisik Lian. Sebentar, ada yang mendekat, bisik Maxim. Kupikir itu Boy, bisik Lian. Bukan, itu Kenzo. Jawab Zeva tanpa berbisik. Benar aja, Kenzo muncul di sebelah Gio. Ia menatap mereka mengucapkan halo. Maxim dan Lian langsung menoleh ke arah Zeva. Hei, bagaimana kau bisa tahu kalau itu Kenzo? Tanya Maxim. Dari langkah kakinya, jawab Zeva. Maksudmu, kau bisa membedakan seseorang hanya dengan suara langkah kakinya? Tanya Lian. Tidak, aku hanya bisa mengenali Kenzo. Tunggu. Zeva langsung heran, kenapa dia bisa tahu itu Kenzo hanya dengan mendengarkan suara langkah kakinya. Kau sedang jatuh cinta ya? Semua orang termasuk Zafi yang tadi fokus pada layar ponselnya langsung menoleh ke arah Gio. Apa? Zeva terkejut dengan kata Gio. Kenzo, Zeva jatuh cinta kepadamu. Gio bicara pada Kenzo dengan wajah datar. Hah? Kenzo tidak mengerti. Ibuku bilang, jika kau bisa mengetahui seseorang dari suara langkah kakinya, kau sedang jatuh cinta kepadanya, ujar Gio. Gio, tutup mulutmu. Zeva mendekati Gio, melilit leher remaja itu dengan lengannya. Zeva, aku bisa mati, ujar Gio dengan malas. Kenzo, jangan dengarkan perkataan bajingan ini. Dia hanya mengada-ngada, ujar Zeva. Sebenarnya aku tidak masalah kalau kau jatuh cinta padaku. Balas Kenzo membuat kelima orang lain terdiam. Apa?
Zeva terkejut. Di saat bersamaan, wajahnya terasa panas. Zafi geram. Dia merasa kesal karena Kenzo menggoda Zeva seperti itu. Hohohoho. Maxim dan Lian tertawa nakal satu sama lain. Dasar orang-orang bodoh. Gumam Gio. Bercanda. Kenzo menepuk kepala Zeva. Masa sih bercanda? Maxim berdehem. Aku yakin dia tidak bercanda. Lian memalingkan wajahnya. Diam. Zeva menatap Maxim dan Lian dengan tajam. Zeva merasakan hal aneh. Itu adalah debaran aneh yang muncul. Seperti ada kupu-kupu yang terbang dalam perutnya. Apa ini? Zeva bingung dengan apa yang dia rasakan. Zeva, panggil Zafi. Apa? Zeva keluar dari pikirannya. Saat ia menatap ke depan, dia menemukan Boy, Natasha, dan teman-teman mereka yang berdiri di depan. Boy terlihat kaget, seperti habis melihat hantu saat tatapannya dan tatapan Zeva bertemu. Boy, ada apa? Tanya Natasha. Dia? Boy menunjuk Zeva. Kenapa dia menunjukmu? Tanya Maxim. Kecuali Zafi dan Kenzo, belum ada yang mengetahui kejadian kemarin. Selamat pagi, Boy. Zeva mendekati Boy. Dia berhenti 2 langkah di depan remaja laki-laki itu. Ini aneh. Kenapa kau masih ada di sekolah? Sesuai taruhan, harusnya kau keluarkan. Zeva tersenyum manis. Kau? Bagaimana bisa? Boy tidak percaya dengan yang ia lihat. Zeva benar-benar berdiri di depannya. Gadis itu terlihat sehat tanpa luka sedikit pun. Padahal kemarin Boy menerima informasi dari orang-orang suruhannya. Mereka bilang mereka berhasil membawa Zeva. Kenapa Boy? Kau seperti melihat hantu? Ini sungguhan aku kok, Zeva Marietta. Zeva menyentuh bahu Boy membuat remaja itu terkejut dan menepis tangannya. Hei! Zafi dan Kenzo berteriak di saat bersamaan. Zafi sontak melirik ke arah Kenzo. Dengan heran, Kenzo melirik terlihat marah. Tidak apa-apa semuanya. Zeva juga heran melihat Kenzo marah seperti itu. Boy, kau adalah seorang pria kan? Seorang pria selalu menepati janji mereka. Ku harap kau juga menepati janjimu. Kau harus keluar dari sekolah sesuai taruhan kemarin. Hanya itu yang ingin ku katakan. Sampai jumpa lagi. Zeva berjalan melewati Boy. Zafi menatap Boy dengan tajam. Liam dan Maxim tertawa penuh ejekan ke arah Boy. Gio memberikan wajah datar. Mereka berjalan melewati Boy. Yang terakhir, Kenzo menatap Boy dengan kesal. Ia berdiri di sana cukup lama sampai Zeva memanggilnya. Boy, apa yang terjadi? Kenapa mereka seperti itu? Bukankah kau bilang sudah mengurus mereka? Natasha menarik tangan Boy. Diamlah. Boy membetak Natasha, membuat gadis itu bergetar ketakutan dengan mata berair. Sialan, bagaimana bisa dia masih hidup? Apa mereka berbohong kepadaku soal mengurusnya? Boy menggigit bibir bawahnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini. Aku akan menghabisimu bagaimanapun caranya, Jalang. Boy mengambil ponsel menghubungi seorang pembunuh bayaran yang terkenal.